Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alini sebagai moderator dan juga pembawa materi, dan ada teman-teman saya, ada Dia Permata Ayu Soca dan Cerita. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya setempat. Nah, jadi maksud dari negara tersebut ini mencakup dalam suatu negara itu sendiri. Dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya, sebuah negara juga memiliki kewajiban tentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakatnya tersebut. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi. Nanti yang akan kita bahas, atau sering disebut dengan undang-undang dasar. Dua sebutannya sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertera dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dengan adanya konstitusi ini, jadi pemerintahan tidak seenaknya, jadi harus mengikuti undang-undang dasar yang sudah dibuat dan sudah diresmikan. Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan negara tersebut. Nah, dari pengertian bangsa dan negara ini ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan tentang sebuah negara. Yang pertama menurut Ernest Renan, yang kedua Benedict Anderson, yang kedua Ehud Phillips, yang keempat Wirjono Projodikoro, dan yang kelima Onoto Hamidjojo. Itulah menurut para ahli yang berpendapat dari sebuah negara. Kita bahas dulu dari yang pertama menurut Ernest Renan. Ernest Renan ini seorang guru besar Universitas Sorbonne. Ia berpendapat bahwa bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dan dengan satu sama lain. Nah, jadi menurut Ernest Renan ini sebuah kesatuan solidaritas, yang mencakup
saling kerjasama dan setia kawan dan saling membantu kayak gitu. Dan yang kedua, menurut Benedict Anderson ini berbeda lagi dong dengan menurut Ernest Renan. Menurut Benedict Anderson merumuskan bangsa ini secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batas dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Jadi di suatu negara tersebut tuh misalkan tidak kenal, nah selanjutnya dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun yang pendudukannya ratusan juta mempunyai batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu negara yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas adanya kesenjangan. Para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain menurut Benedict Anderson. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Merujuk pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka, sehingga orang Aceh yang tidak pernah berkunjung ke Jawa Tengah dan tidak pernah bertemu dengan orang Jawa Tengah bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia itu. Dan selanjutnya menurut Ohud Phillips ini bahwa negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. Itu menurut Ohud Phillips. Dan yang keempat, Wirjono Projo Dikoro. Ia berpendapat bahwa suatu negara adalah organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah teritori dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Menurut Wirjono Projo Dikoro, pendapat lain itu maksudnya pendapat yang Onoto Hamijojo ini mengungkapkan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Dalam pendapatnya Onoto Hamijojo ini berbeda dengan sedangkan menurut Soenarko berpendapat bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, yang tadi dapat ditarik
pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupannya masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat supaya tenang, tentram, dan juga nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Permata Aisyah dengan nomor NIM 2008 202021. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara. Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikir kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama ada rakyat. Rakyat adalah suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal, menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal atau menetap di suatu negara, berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu. Yang kedua, ada wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah pada suatu umumnya meliputi wilayah barat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah suatu negara pada umumnya walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut. Seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang Ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial, adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional. Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3, yaitu batas laut teritorial. Yang kedua ada batas laut kontinen. Landas kontinen adalah dasar lautan baik dari segi geologi maupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Yang ketiga ada batas zona eksklusif atau disingkat ZI. Dalam konferensi hukum laut tercapai kesepakatan bahwa ZI ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi. Batas laut teritorial sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar di Indonesia. Batas landas kontinen adalah dasar lautan dari segi geologi maupun segi morfologi yang memuat pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia.
Yang kedua, pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Yang ketiga, jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar di negara tetangga. Yang keempat, tuntunan atau klaim. Di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen, serta udara di atas perairan itu. Yang ketiga, ada batas zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Batas adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah Z adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya baik di laut maupun di darat. Sedangkan kewajiban negara di kawasan Z merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status zona ekonomi eksklusif sebagai perairan laut lepas di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar. Sedangkan wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah dan wilayah perairan negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara, khususnya penerbangan, berkaitan dengan internasional utama yaitu Convention on International Civil Aviation tahun 1944 atau secara singkat dikenal sebagai Diprakarsai Amerika Serikat. Yang C, pemerintah yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang tidak dapat diartikan sebagai kedaulatan tertinggi. Dan menurut Jian Bodin, Samekto, dan Kridalaksana tahun 2008, kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnya, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat. Yang pertama, asli dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Yang kedua, tertinggi dalam arti tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. Yang ketiga, abadi atau kekal, artinya keberadaannya tetap. Yang keempat, tidak dapat dibagi dalam arti hanya ada satu kekuasaan yang tertinggi dan yang tertinggi saja dalam negara. Sifat-sifat negara umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua negara. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah diuraikan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, sifat-sifat negara adalah sifat memaksa. Yang kedua, ada monopoli. Yang ketiga, ada mencakup semuanya. Yang pertama, sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak
atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh masyarakat, oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya, pemerintah negara memiliki tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi dan pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat, yaitu berupa pidana, bahkan hukuman mati. Yang kedua, ada sifat monopoli. Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat. Yang ketiga, ada sifat mencakup semuanya. Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu, bahwa peraturan yang dibuatnya oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat dan ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauan sendiri dan dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya sukarela. 4. Tujuan dan fungsi negara. Fungsi negara yaitu yang pertama ada fungsi keamanan ekstern, dan yang kedua ada fungsi ketertiban intern, dan yang ketiga ada fungsi keadilan, yang keempat ada fungsi kesejahteraan umum, yang kelima ada fungsi kebebasan. Fungsi negara secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya, walaupun kenyataan juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Disinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi, di samping kepentingan bangsa dan negara yang semestinya diutamakan. Atas dasar pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa secara garis besar fungsi yang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer Perancis yang berarti membentuk, sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Grondwet berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet adalah sama dengan undang-undang dasar. Ada bagian lain dari hukum dasar, yakni yang sifatnya tidak tertulis dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek bahwa undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis.
Yang kedua, ada unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Yang pertama, ada konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Sehingga menurut pengertian ini konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari kesepakatan masyarakat yang membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, ada konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Berarti pelindungan dan jaminan atas. Menurut Strong, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cara pengaturan berbagai jenis konstitusi. Yang kedua, jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi-institusi tersebut. Yang ketiga, dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Dari beberapa pendapat sebagaimana di atas dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceita Restuanodia dari kelas CSA kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang negara dan konstitusi. Yang pertama, saya akan membahas tentang perubahan konstitusi. Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu. Secara teoretik, perubahan Undang-Undang Dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama, C.F. Strong menyebutkan 4 macam cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga, oleh sejumlah negara. Dan yang keempat, kebiasaan ketatanegaraan. Sedangkan KCW mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada perubahan resmi, yang kedua perubahan penafsiran hakim, dan yang ketiga kebiasaan ketatanegaraan. Tentang perubahan terhadap Undang-Undang 1945 sesuai pasal 37, ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari sejumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang C. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. D. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang E. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Sejak memasuki era reformasi, muncul arus pemikiran tentang keberadaan Undang-Undang 1945 yang sangat berbeda dengan pemikiran yang ada sebelumnya. Secara garis besar, arus pemikiran tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Undang-Undang 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Yang kedua, bahwa Undang-Undang 1945 membawakan sifat eksekutif heavy, yakni memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain yaitu legislatif dan yudikatif seakan-akan tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif. Ketiga, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang 1945 yang tidak tegas di antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga ada yang menyebabkan sebagai sistem kuasi presidensil. Yang keempat, perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing. Yang kelima, rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirasa kurang memadai lagi untuk mewadahi tuntutan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Arus pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas kemudian mewarnai perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, amandemen terhadap UUD pada prinsipnya mengarah pada perubahan untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan adanya ketentuan pasal UUD 1945 yang dapat menimbulkan penafsiran ganda, telah dilakukan amandemen dengan menetapkan rumusan baru yang lebih jelas dan eksplisit. Misalnya, masa jabatan presiden sebelum amandemen dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dalam ketentuan tidak menyebutkan secara tegas dipilih kembali untuk beberapa kali masa jabatan. Dengan demikian dimaknai bahwa seorang dapat dipilih menjadi presiden atau wakil presiden untuk beberapa kali masa jabatan tanpa batas. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan secara tegas bahwa presiden hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, yang berarti bahwa orang yang sama akan memegang jabatan sebagai presiden maksimal 2 kali masa jabatan. Terkait dengan sifat eksekutif heavy yang dibawakan oleh Undang-Undang 1945 pada amandemen pertama, telah dilakukan perubahan dan penambahan atas pasal 5, 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13, 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17, 3, pasal 20, dan pasal 21 yang pada intinya mengatur pembatasan jabatan presiden, mengubah kewenangan legislatif yang semula di tangan presiden menjadi kewenangan DPR, serta menambah beberapa substansi yang membatasi kewenangan presiden. Kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dapat dilakukan sendiri oleh presiden setelah amandemen harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga yang lain, seperti mengangkat duta dan konsul harus dengan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan bahwa seorang dapat dipilih menjadi presiden atau wakil presiden untuk beberapa kali masa jabatan tanpa batas. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan secara tegas bahwa presiden hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, yang berarti bahwa
orang yang sama akan memegang jabatan sebagai presiden maksimal 2 kali masa jabatan. Terkait dengan sifat eksekutif heavy yang dibawakan oleh Undang-Undang 1945 pada amandemen pertama, telah dilakukan perubahan dan penambahan atas pasal 5, 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13, 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17, 3, pasal 20, dan pasal 21, yang pada intinya mengatur pembatasan jabatan presiden, mengubah kewenangan legislatif yang semula di tangan presiden menjadi kewenangan DPR, serta menambah beberapa substansi yang membatasi kewenangan presiden. Kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dapat dilakukan sendiri oleh presiden, setelah amandemen harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga yang lain, seperti mengangkat duta dan konsul harus dengan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, dan memberikan amnesti serta abolisi harus dengan pertimbangan DPR. Hal itu jelas merupakan pengurangan terhadap kewenangan presiden. Berkaitan dengan ketentuan sistem pemerintahan yang tidak tegas antara presidensial dan parlementer, melalui amandemen Undang-Undang 1945 ditegaskan sistem pemerintahan presidensial dengan munculnya ketentuan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, pasal 6A1, dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Konsekuensinya bahwa presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. MPR hanya dapat memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya setelah adanya keputusan melanggar hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat menduduki jabatannya. Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga presiden dan DPR tidak saling menjatuhkan. Semua itu merupakan indikasi sistem pemerintahan presidensial. Menyangkut perlunya kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, telah dilakukan amandemen terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan beberapa ayat serta menambahkan pasal 18A dan pasal 18B. Dengan amandemen tersebut, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, adanya penghargaan dari pemerintah pusat atau atas keragaman daerah dan kekuasaan yang terdapat pada daerah-daerah tertentu, serta pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan berkait dengan masalah hak asasi manusia, sangat jelas tampak bahwa amandemen terhadap Undang-Undang 1945 telah memasukkan cukup banyak rumusan-rumusan baru tentang hak asasi manusia dan warga negara dengan menambahkan pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Yang kedua, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi dituntukkan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi
dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semuanya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi manusia dalam pasal-pasal konstitusi. Sedangkan menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, the desire of the citizens to secure their own right when threatened and to restrain the action of the ruler. Atas dasar pendapatan di atas dapatlah dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan atau suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Selanjutnya, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dapat ditelaah dari beberapa segi, yaitu menyangkut sistem perubahan dan prosedur atau mekanisme perubahannya, bentuk hukum perubahannya, serta substansi materi yang diubah. Tentang sistem perubahan dan prosedur perubahannya, amandemen terhadap UUD 1945 menggunakan landasan sistem dan prosedur yang ditentukan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai bentuk hukumnya secara teoritis dan praktek ketatanegaraan. Dikenal adanya pola perubahan yang secara langsung dituangkan dalam teks UUD yang lama dengan melakukan perubahan terhadap naskah aslinya. Di samping itu, ada pola adendum di mana substansi perubahannya dituangkan dalam suatu naskah yang terpisah dari naskah aslinya. Sedangkan naskah asli itu sendiri dibiarkan tetap dengan rumusan aslinya. Dilihat dari aspek itu, amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dapat dikatakan mengikuti model Amerika Serikat. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.